Baiklah, perkenalkan nama saya Karisma Lensania Mawi dengan NIM 2102101060038. Di sini saya akan mempraktikkan praktikum multimedia modul 2 mengenai HTML yang di dalamnya ada audio, video, YouTube, dan API. Jadi di sini saya membuat website sederhana eh, dari yang memuat semua materi dari modul yang ada di sini. Di sini saya sudah membuat webnya, bisa kita lihat di sini ada audio, bisa kita play. Kemudian ada atribut volumenya dan ini. Kemudian di sini ada video control standar. Kemudian ada video control custom, bisa di play pause, bisa diperbesar, bisa diperkecil, normal, dan lain-lain. Kemudian di sini ada video YouTube, bisa diputar sekali, bisa diputar ulang. Jadi jika sudah di akhir video, maka akan terulang kembali. Seperti di sini. Kemudian yang ini hanya sekali, jadi jika dia sudah selesai, maka videonya tidak akan terputar kembali. Kemudian di sini, jika kita mengklik lokasi yang ada di sini, maka akan muncul uh, titik lokasi kita saat ini. Kemudian ada drag and drop API. Kita bisa seret ke kotak sebelah. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang kodenya. Yang pertama, di sini di bagian di sini, saya memberikan judulnya yaitu modul 2 multimedia HTML. Kemudian di sini saya berikan style untuk memperindah tampilan web ini agar bagus. Di sini saya mengatur font, padding, marginnya, background. Kemudian saya mengatur bagian body, H1, H2, kontainer-kontainer yang ada di dalam sini, dan lain-lain. Langsung saja kita ke bagian body. Di H1 di sini saya menuliskan judul dari web ini yaitu Praktikum Multimedia Modul 2. Yang pertama di sini ada bagian audio. Saya menggunakan audio control seperti yang ada di dalam modul. Jadi tag ini digunakan untuk agar bisa ada tampilan play, pause, kemudian ada volumenya dan lain. Di sini saya menggunakan audio dari link yang ini saya sudah taruh di sini. Kemudian tipenya di sini audio atau MPEG. Kemudian bisa kita lihat di sini ada teks browser Anda tidak mendukung elemen ini. Ini akan ditampilkan ketika browser yang kita gunakan memang tidak mendukung elemen video. Jadi akan muncul kata-kata seperti itu. Kemudian lanjut kita ke bagian video. Ini di sini terdapat dua video yaitu video control standar dan video control custom. Yang pertama kita ke video control standar terlebih dahulu. Di sini saya mengatur tinggi dan besar lebarnya. Saya menggunakan atribut video control agar ada elemen-elemen seperti ini. Di sini ada volume, ada pause, dan ini adalah link yang saya ambil menggunakan tipe video. Selanjutnya ini masih sama seperti yang tadi di atas. Jika browser tidak mendukung, maka akan ada tulisan seperti ini.
Selanjutnya, video kontrol kostum yang kedua ini sedikit berbeda dengan yang pertama karena ini menggunakan JavaScript karena dia bersifat custom. Jadi di sini saya memberikan nama video control custom. Kemudian di sini ada button on click yaitu play pause, kemudian make big, make small, make normal. Jadi jika kita klik akan terplay. Jika kita pause akan terhenti kembali. Kemudian jika kita klik button besar ini maka videonya akan membesar. Jika kita klik kecil maka akan jadi seperti kecil seperti ini. Jika kita klik normal maka akan normal seperti ini. Kita kembali ke kecil. Kemudian di sini videonya saya ambil dari link ini. Untuk width-nya 320 standar-standar saja. Untuk type-nya video. Selanjutnya di sini ada bagian script. Di sini ada get element by ID, my video. Jadi my videonya sudah saya definisikan di sini sehingga dia bisa menjalankan function-function yang ada di bawah ini. Di sini ada function play pause digunakan untuk memutar atau menjeda video dengan tombol yang ini. Bisa kita lihat yang tadi. Kemudian di sini ada make big, make big, make small, make normal. Ini untuk mengatur ukuran tampilan video seperti yang saya contohkan tadi. Untuk memberikan kontrol custom kepada pengguna. Seperti yang saya bilang tadi, memperkecil, memperbesar, dan mengembalikan ukuran video ke ukuran normalnya. Kemudian lanjut di sini ada video dari YouTube. Di sini juga ada dua, itu video pemutaran sekali dan video pemutaran ulang. Di sini saya sudah jelaskan tadi, jika kita sudah di akhir maka dia akan memutar kembali. Yang pertama ini, jika sudah sampai terakhir dia akan seperti ini, tidak akan berputar kembali. Di sini saya menggunakan link seperti yang tertera di sini. Tapi yang membedakan ini berdua yaitu yang bagian playlist loop sampai dengan satu ini. Jadi jika kita akan memasukkan video dan akan memutar kembali, kita menggunakan playlist loop sama dengan satu ini. Selanjutnya di sini ada geolocation API. Jadi kode ini digunakan untuk mendapatkan lokasi geografis dari pengguna. Jadi bisa kita lihat di sini ada tombol button on click get location. Coba button di sini bisa kita lihat. Ini adalah tombol yang ketika diklik akan memanggil fungsi dari get location. Kemudian di sini di bawahnya ini adalah elemen yang akan menampilkan hasil lokasi dari pengguna. Jadi kita masuk ke functionnya. Jadi ketika pengguna mengklik tombol coba ini, maka get location-nya yang ini function get location akan dipanggil. Jadi jika geolocation-nya didukung, maka browser akan meminta izin untuk mengakses lokasi dari pengguna yang ini. Jadi setelah izin diberikan, maka fungsi show position-nya akan dipanggil dengan informasi lokasi dari pengguna. Jadi akan muncul yang ini, latitude dan longitude. Kemudian jika geolocation-nya tidak
didukung, maka pesan geolocation tidak didukungnya akan ditampilkan. Kemudian informasi lokasi akan ditampilkan. Informasi ini. Selanjutnya kita masuk ke drag and drop API. Bisa kita lihat di sini di kotak pertama yang div 1 on drop yang sama dengan drop event yang ini adalah memanggil fungsi dari drop saat objek akan dijatuhkan ke kotak. Kemudian di sini juga ada onDrawGopher. onDrawGopher ini untuk memanggil fungsi allowDrop untuk mengizinkan objek yang sedang diseret untuk dijatuhkan ke elemen yang ada di sini, seperti ini. Kemudian fungsi ini mengandung gambar yang dapat diseret ditandai dengan dragable sama dengan true. Kemudian bisa kita lihat selanjutnya di kotak kedua yang di sini div 2 juga memiliki event and drop dan onDrawGopher ini yang sama seperti kotak pertama untuk memungkinkan pemindahan yang bisa terjadi. Selanjutnya kita ke functionnya. Ada 3 function, yaitu ada function allowDrop, function drag, and drop. Fungsi dari allowDrop yaitu mencegah perilaku default dari elemen agar tidak menghalangi pemindahan objek tanpa pemanggilan if driven default ini. Jadi objek yang sedang diseret tidak dapat dijatuhkan di dalam div. Kemudian function drag ini ketika pengguna mulai menyeret gambar, fungsi ini akan dipanggil. Lalu if data transfer set data ini untuk menyimpan ID elemen yang sedang diseret, dalam hal ini yaitu gambar, ke dalam objek transfer data. Yaitu ini memungkinkan kita untuk mengambil ID tersebut saat gambar dijatuhkan. Kemudian di sini ada fungsi drop. Fungsi drop ini dipanggil ketika objek dijatuhkan di dalam disk. Kemudian di sini juga ada EV, prevent default, untuk mencegah perilaku default, seperti yang di atas. Kemudian ada var data transfer, untuk mengambil ID gambar yang telah disimpan saat diseret. Kemudian yang terakhir ini untuk menambahkan gambar yang dijatuhkan ke dalam elemen target yang diklik saat kita jatuhkan gambar. Seperti yang ada di sini. Itulah hasil presentasi dari saya. Terima kasih.